Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar saudara-saudara semuanya? Diberkati, amin. Semuanya penuh dengan sukacita. Saya percaya bahwa kita semuanya dalam lindungan Tuhan, amin. Kita semuanya terus dalam sukacitanya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan, dan senantiasa diberkati. Kita pada saat ini akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Dia. Kita akan membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Kita sadari bahwa kita tidak bisa menjalani hidup hari-hari ini tanpa Tuhan. Kita bisa melewati hari-hari kita. Kita bisa melewati keadaan yang seperti ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Itu semuanya oleh karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita semuanya datang kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagi kebaikanmu. Perlindunganmu sempurna, pertolonganmu ajaib. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, oleh karena perlindungan-Mu Tuhan yang begitu sempurna atas kami Yesus. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, kecukupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan suatu apapun, itu semuanya oleh karena anugerah-Mu. Kalau kami masih berkesempatan Tuhan pada hari ini untuk memuji dan menyembah-Mu, itu semua juga oleh karena anugerah-Mu Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik. Kesetiaan-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Engkau urapi kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami Yesus. Supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk melawat setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang
hari semakin bertambah besar Sebenarnya kami nggak layak Tuhan. Namun oleh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami Tuhan, Engkau layakkan kami untuk menerima segala berkat, keselamatan, anugerah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau terus memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang penuh kuasa, memampukan kami untuk melewati hari-hari kami Tuhan. Oleh karena Engkau telah memberikan Roh-Mu yang kudus atas setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kuasa-Mu kepada setiap kami Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Untuk menjadi orang-orang Tuhan yang hidup berkelimpahan di dalam kasih, di dalam kebaikan, kesabaran, kemurahan. Itu semua oleh karena Roh-Mu yang memampukan kami Tuhan. Oleh karena itu kami rindukan Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, mengalir dan melawat setiap kami Yesus. Dan biarkanlah Tuhan, kami menerima pembaharuan yang daripada Engkau. Kami boleh menerima kekuatan baru, kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Biarkanlah Engkau terus bekerja di tempat ini Tuhan. Engkau terus bekerja di tempat ini, di tengah-tengah kami Yesus, melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu,
Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita, sebab Dia layak untuk ditinggikan, dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, Yesus. Kami merasakan lawatan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Terus Tuhan, Engkau lawat kami dengan sukacita pujian. Engkau lawat kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Kami percaya di saat kami memuji dan menyembah-Mu, ada kuasa yang termanifestasi Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, melalui puji-pujian itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersorak, memuji dan meninggikan nama-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Oke, kita akan memuji nama Tuhan, amin. Kita percaya bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita dan bertata di atas puji-pujian umatnya. Haleluya. Ada kuasa di dalam setiap pujian. Kita akan bersorak memuji Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan ambahnya sukacita. Semuanya bersukacita karena Tuhan sudah mencurahkan anggurnya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, haleluya. Itu suatu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan sudah memberikan rohnya kepada setiap kita, amin. Itu adalah satu karunia, satu gift yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan terus memuji Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar. Amin. Terus menari dan bersukacita buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kita akan terus bersukacita dan declare bahwa kasih Allah itu begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu lebih kuat daripada dosa Tuhan. Dan hidup kami sekarang ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Oleh karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan. Anugerah-Mu yang menguatkan kami. Yang menghibur kami. Yang memberikan pengharapan yang pasti di dalam Engkau Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. I am here because of your grace. I am
here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk merenungkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah kita terus fokus dengan masalah kita, dengan pergumulan kita, keadaan hidup kita. Kita tahu, semakin kita fokus kepada masalah, maka masalah itu akan semakin besar. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, mengucap syukur dengan segala berkat-berkat yang sudah diberikannya, maka Tuhanlah yang semakin besar. Dan masalah kita akan menjadi semakin kecil. Kita akan naikkan syukur kita. Kita akan nyatakan di hadapan Tuhan, thank you. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus.
tempat dipersilakan. Terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan. Kalau kami semua boleh ada di sini sebagaimana kami ada, kami bersyukur Tuhan. Kami melihat kebesaran nama-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hari yang indah ini Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman Tuhan yang berasal dari isi hati Tuhan saja. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah, keluarga demi keluarga. Kami percaya hadirat-Mu nyata atas setiap keluarga demi keluarga. Baik jemaat-Mu di sentra Karawaci dan di Taman Permata Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ini semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Beracaralah dari awal sampai akhir Tuhan. Dan kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan kami yang hidup, juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan di sentra Karawaci dan di GBI Taman Permata, saya percaya hari ini memperoleh sukacita dari Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ada kerinduan yang mendalam dari Bapak Ibu Saudara untuk kembali bertemu muka dengan seluruh jemaat, dengan Bapak Gembala, dengan para hamba-hamba Tuhan, dengan para pelayan Tuhan. Ada kerinduan yang begitu besar, kapan COVID ini berakhir Tuhan. Dan saya percaya suatu hari nanti Tuhan akan mempertemukan kembali kita muka dengan muka. Kita bersama-sama bisa melayani Tuhan, kita bersama-sama bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dapat men-sharingkan kehidupan Bapak Ibu Saudara ketika hidup di rumah. Dan saya percaya sebentar lagi kita akan bisa bersama-sama berkumpul kembali. Amin. Ada amin? Puji Tuhan. Hari ini tema yang diberikan bertepatan dengan Hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya ambil tema hari ini, Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap tahun kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, tapi yang penting bagi saudara dan saya hari ini, kita perlu belajar untuk lebih mendalami bagaimana kehidupan bersama-sama dengan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus berperan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Nah, di dalam pembacaan kita pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka waktu mengatakannya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari Pentakosta merupakan hari yang penting bagi gereja Tuhan. Dalam arti gereja sebagai kumpulan orang-orang percaya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, yang dipanggil keluar eklesia untuk memberitakan Injil Kristus. Di mana Roh Kudus saat itu 2000 tahun yang lalu dicurahkan kepada para rasul di loteng atas rumah di Yerusalem. Di sebuah ruangan atas di kota Yerusalem. Pentakosta sendiri adalah hari raya umat Kristiani untuk memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus. Peristiwa ini terjadi 50 hari setelah Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Jatuh pada hari Minggu ke-7 sesudah Paskah. Atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Roh Kudus yang disampaikan Tuhan Yesus, yang disebut Tuhan Yesus sebagai penolong yang lain. Parakletos adalah pribadi Roh Allah yang kudus, yang di hari Pentakosta masih terus bekerja untuk orang-orang percaya sampai hari ini. Berperan sebagai penolong, memimpin saudara dan saya, menjadi teman yang setia, dan penghibur. Amin. Roh Kudus itu berperan sebagai penolong, memimpin saudara dan saya menjadi teman yang setia di segala suka maupun duka, dan penghibur. Penghibur dalam bahasa Inggrisnya, dalam versi King James disebut sebagai comforter. Sederhananya memberi kenyamanan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 di sana tertulis, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, penghibur di sini adalah comforter. Memberi kenyamanan. Jadi kalau mau cari kenyamanan bukan pada dunia Bapak Ibu Saudara, tetapi pada Roh Kudus. Minta Roh Kudus tinggal diam di dalam hati orang-orang percaya. Temukan Roh Kudus dan terima penghiburan, kenyamanan yang sejati di dalam Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih harus ada Roh Kudus di tengah-tengah umat manusia? Apakah dengan hadirnya Tuhan Yesus 3,5 tahun sampai harus mati di kayu salib, tidakkah cukup? Bapak Ibu Saudara, ingat, kita ini manusia yang membutuhkan pertolongan, penghiburan di tengah dunia yang semakin gelap dan jahat. Kalau pakai kekuatan manusia, kita tidak akan sanggup. Oleh karena itu, karena Tuhan mengasihi manusia, Dia tidak tinggalkan Bapak Ibu Saudara dan saya sendirian menghadapi dunia yang jahat. Butuh penghibur dan penolong. Itulah Roh Kudus. Karena kalau saudara tidak percaya dengan Roh Kudus yang tinggal dan berdiam dalam diri orang percaya, sama halnya saudara tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Ini hal yang sangat penting. Saya nggak perlu Roh Kudus, Tuhan Yesus sudah cukup. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, tadi di dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, Parakletos. Itu penting buat saudara dan saya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kenapa Roh Kudus itu penting bagi saudara dan saya, bagi kehidupan umat percaya.
Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam 3 bagian penting. Di hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta yang kita perlu pahami bersama. Bagian pertama, kita perlu memahami mengapa dan bagaimana Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Yang kedua, apa tanda-tanda yang menyertai pencurahan Roh Kudus saat itu? Supaya saudara tidak merasa ada yang aneh dengan gereja ini. Ketika ada orang berbahasa roh, ketika orang ada berbahasa lidah, ada yang aneh, bukan? Ya, tahan dulu, ya, tidak ada yang aneh di dalam Tuhan. Ya. Nah, yang ketiga kita akan belajar mengenai pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakukan Roh Kudus bagi manusia. Siap Bapak Ibu Saudara? Mari kita langsung saja ke dalam bagian yang pertama, mengapa dan bagaimana Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Yang pertama, di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Parakletos, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, saudara. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Amin. Ya, konyolnya saudara, ya Bapak Ibu Saudara. Tadi Tuhan Yesus sendiri berkata seorang penolong yang lain, Parakletos. Ada, boleh saya bilang ada orang yang mengartikan keliru. Jadi ada Parakletos, ada Perikletos. Ya. Bapak Ibu Saudara, Parakletos artinya penolong yang lain. Ya. Dari jenis yang sama, dengan kualitas yang sama. Parakletos bahasa Yunani mengartikan sebagai penolong yang lain dari jenis yang sama dengan kualitas yang sama. Jadi Roh Kudus dan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang sama. Kualitasnya sama. Tetapi ada orang yang menerjemahkannya keliru, disebut Perikletos. Perikletos itu berarti termasyur, yang dalam bahasa Arab artinya Ahmad. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu Saudara mengerti maksud dan tujuan saya sampaikan ini, ya. Jadi yang benar, jangan sampai saudara keliru. Roh Kudus penghibur yang lain, Parakletos, yang sama jenisnya dengan kualitas yang sama dengan Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Ya. Dari apa yang saya jelaskan ini, Bapak Ibu Saudara harus percaya bahwa yang disebut Tuhan Yesus sebagai penolong yang lain adalah Roh Kudus. Tidak ada yang lain yang kualitasnya sama, sehingga Roh Kuduslah yang disebut dengan janji Bapa bagi orang percaya. Dan janji ini telah digenapi dalam hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, janji ini telah dinubuatkan dalam perjanjian lama pun telah ditulis. Ya. Artinya penolong yang lain yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya itu bukan sesuatu yang baru. Artinya ada yang harus kita tunggu. Ya. Dari zaman Nabi Yoel, ya. Nabi Yoel berkata di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu.
yaitu hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, sudah digenapi apa yang ditulis oleh Nabi Yoel. Bukti lagi yang kedua adalah dan perihal kehidupan baru juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel. Di dalam Yeskiel 36 ayat 26 tertulis, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkanmu dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Janji ini sudah digenapi. Oleh karena itu Rasul Paulus menulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena kita telah disucikan Bapak Ibu Saudara, dikuduskan dan dibenarkan melalui pengorbanan darah Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Jadi Pentakosta harus menjadi titik balik kehidupan orang percaya menjadi semakin seperti Kristus. Ada amin? Hari ini jadikan momen hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Bapak Ibu Saudara berdoa untuk menerima lawatan Roh Kudus di tengah-tengah keluarga. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, tanda-tanda Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang pertama tadi kita telah baca, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya, tidak ada orang yang tidak percaya. Lagian orang tidak percaya ngapain kumpul di situ? Orang percaya yang kumpul supaya mengerti ada maksud Tuhan. Nah, para murid bersama semua orang percaya sedang berkumpul di situ, di suatu tempat. Mereka berkumpul untuk memenuhi perintah Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka berada saat itu dalam kondisi bertanya-tanya, menunggu-nunggu. Mereka tidak berani menceritakan situasi kepada orang luar. Tetapi hari itu semua berubah. Tiba-tiba terdengar bunyi tiupan angin keras di sekeliling rumah. Dan terlihat lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada setiap orang yang ada di sana. Satu hal yang spektakuler yang Roh Kudus tunjukkan, yang penghibur tunjukkan buat orang-orang yang sedang dalam kebingungan dan kebimbangan. Itulah Roh Kudus yang menguasai para rasul dan memampukan mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa lain. Jadi tanda-tanda fisik saat itu ada tiupan angin yang keras, lidah-lidah seperti nyala api, bahasa lidah. Ada 3. Di tengah kebingungan Bapak Ibu Saudara, orang banyak di sekitar rumah tersebut mendengar penjelasan dalam bahasa mereka yang disampaikan para rasul. Satu hal yang luar biasa yang terjadi, bagaimana bisa mereka berbahasa, berbagai macam bahasa yang dimengerti banyak orang. Mereka mengetahui bahwa rasul-rasul itu orang Galilea yang tidak pernah kursus bahasa asing. Tetapi mereka mampu berbicara dalam berbagai bahasa. Meski mendengar dalam bahasa yang berbeda, semua yang disampaikan para rasul itu menceritakan satu hal yang sama, yaitu perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah bagi umatnya. Tidak ada berbicara soal kepentingan pribadi. Satu hal yang diberitakan, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau di gereja ada yang berbahasa lidah, mendapat jamahan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara tidak usah aneh, tidak usah bingung. Apalagi Bapak Ibu Saudara malah ikut menengking orang di sebelahnya.
Bapak Saudara yang terkasih, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, kita akan belajar mengenai pekerjaan atau perbuatan besar dari Roh Kudus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus. Jadi kita percaya sekarang bahwa Roh Kudus sebagai pribadi Allah yang saat ini tinggal di antara kita, manusia, punya peran sebagai penolong dan penghibur bagi manusia. Akan tetapi Roh Kudus bukan hanya berperan sebagai penolong dan penghibur, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan di tengah-tengah umat manusia. Apa pekerjaannya yang Roh Kudus sedang lakukan bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan? Sepanjang 2000 tahun ini, apa yang dilakukan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan atau perbuatan besar dari Roh Kudus yang pertama adalah menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kenapa dunia perlu diinsafkan? Diinsafkan artinya disadarkan akan ada dosa, ya. Disadarkan bahwa hidup di dunia berpotensi jatuh ke dalam dosa. Disadarkan bahwa hidup di dunia harus belajar tentang kebenaran, supaya tidak diombang-ambingkan oleh arus pengajaran yang menyesatkan. Menginsafkan dunia bahwa akan ada penghakiman atas dosa yang diperbuat oleh manusia. Suatu saat nanti ketika ajal menjemput, kematian menjemput, manusia akan diperhadapkan pada satu penghakiman atas perbuatan-perbuatannya di dunia. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu dosa, Bapak Ibu Saudara. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kebenaran bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, bersama-sama dengan para murid 40 hari lamanya, melakukan banyak perkara-perkara besar. Pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum, bahwa suatu saat nanti akan ada penghakiman, iblis dan para malaikat-malaikatnya akan dihukum bersama-sama orang berdosa. Jangan sampai ada di antara kita ikut dalam penghakiman ini, Bapak Ibu Saudara. Ini yang perlu kita mengerti, bahwa ada pekerjaan besar dari Roh Kudus, menyadarkan umat manusia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Jadi dunia ini betul-betul butuh penolong, betul-betul butuh penghibur. Bukan karena kita ada, karena kuat dan gagah kita, kemampuan kita, ideologi kita. Tetapi kita yang butuh ditolong oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya dunia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dunia hari-hari ini membutuhkan Roh Kudus. Wabah pandemi COVID ini seharusnya menjadi pelajaran, menginsafkan kita, menyadarkan orang-orang percaya secara khusus bahwa Tuhan bekerja bukan hanya di gedung-gedung gereja, bukan hanya di mimbar-mimbar gereja. Tuhan bekerja di dalam keluarga demi keluarga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan apa lagi yang Roh Kudus lakukan buat saudara dan saya, buat orang yang dikasihinya?
untuk memberikan kelahiran baru. Artinya orang percaya harus lahir baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Sebagai tanda memasuki babak baru kehidupan seorang manusia. Seperti ada tertulis, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Roh Kudus membawa umat percaya harus lahir baru. Manusia lama harus ditinggalkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau di gereja masih ada manusia lama, dia belum lahir baru. Wajah boleh lama, muka boleh lama, tapi hidup harus baru. Roh Kudus, saya percaya adalah roh yang aktif, Bapak Saudara. Roh Kudus bukan roh yang pasif, yang diam, tanpa melakukan apa-apa. Roh Kudus adalah roh yang aktif. Roh Kudus akan bisa bekerja dengan leluasa ketika bertemu orang percaya yang aktif. Yang aktif melayani, yang aktif membagi kehidupan, yang aktif beribadah, yang aktif mengasihi, yang aktif mengampuni. Roh Kudus bisa bekerja, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau ketemu manusia yang pasif, Roh Kudus tidak akan bekerja. Roh Kudus bekerja pada orang yang sadar. Sadar, yang mau insaf, yang mau disadarkan. Tapi kalau Roh Kudus ketemu orang yang tidak sadar alias pingsan, apa yang mau dikerjakan? Dia tidak sadar. Itu yang kedua, memberikan kelahiran baru sebagai tanda hidup yang baru. Enggak ngerti Om, Pak maksudnya apa? Gampangnya begini Bapak Ibu Saudara, yang sehari-harinya kalau enggak marah, kayaknya kurang sedap ya, menutup hari, harus marah-marah. Berubah hidup Bapak Ibu Saudara, jangan marah-marah, tahan amarahmu. Yang enggak ke mall sehari, ya kalau enggak habisin duit, ya kayaknya enggak lengkap kehidupan hari itu. Ya. Tahan dirimu. Ya. Kalau enggak ngomongin orang, ya. Kalau enggak ngejatuhin orang, kayaknya enggak enak. Gitu. Harus ada yang saya harus lakukan, saya jatuhin orang. Ya. Jadilah orang yang aktif Bapak Ibu Saudara. Aktif melayani, aktif beribadah, aktif mengasihi, aktif mengampuni, dan aktif berdoa. Yang ketiga, apa pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus yang ketiga adalah memeteraikan orang percaya sebagai milik Kristus. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika Bapak Ibu Saudara memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis ada Roh Kudus yang memeteraikan hidup saudara. Dimeteraikan artinya disahkan, diberi tanda pengenal bagi orang percaya. Sehingga Tuhan mengenal orang percaya. Dikenal Tuhan, Tuhan jadi ginosko sama orang percaya.
Dan tanda ini yang akan menyertai orang percaya. Wow. Ya. Sehingga orang percaya tidak perlu takut lagi akan kehidupan. Tidak perlu takut lagi menghadapi kematian. Tidak perlu takut lagi menghadapi penderitaan dan masalah. Diberikan tanda, disahkan. Seperti apa yang tertulis di dalam Markus 16 ayat 17. Di situ berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang luar biasa. Ya. Ada kesaksian, banyak kesaksian. Orang Kristen tahan terhadap serangan para dukun. Orang Kristen katanya nggak mempan, disantet. Ada juga yang berkata orang Kristen nggak mempan, diracun. Orang-orang demikian, orang-orang yang sudah dimeteraikan, orang-orang yang sudah menerima tanda, Roh Kudus ada di dalam orang itu, sehingga tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Markus 16 ayat 17. Ayat 18, mereka akan memegang ular. Jangankan ular, cacing aja geli Pak katanya. Suruh pegang ular. Tapi tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ya. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini yang menyertai orang percaya. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Percayakan firman Tuhan. Ya. Jangan setelah saudara dengar ini, saudara coba-coba minum racun. Yang keempat, apa pekerjaan yang dilakukan oleh Roh Kudus? Yang keempat adalah menyatakan Yesus adalah Tuhan. Wah, luar biasa Bapak Saudara. Ya. Kita yang dulu mungkin tidak mengerti, tidak paham bagaimana manusia yang disebut Yesus bisa menjadi Tuhan, menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Bagaimana kita bisa percaya manusia yang lahir bisa menjadi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya bahwa dengan penyertaan Roh Kudus kita bisa menyatakan Yesus adalah Tuhan. Dunia tidak mampu mengenal Dia. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36, di sana tertulis, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saya ulangi, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tantangan terbesar bagi orang percaya, bagaimana menyatakan Yesus adalah Tuhan kepada orang yang tidak percaya. Betul Bapak Ibu Saudara? Bagaimana menyadarkan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan bagi umat manusia. Tidak seorang pun dapat percaya begitu saja dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah bila ia tidak digerakkan dan dinyatakan oleh Roh Kudus. Jadi kita pun tidak dapat memaksa orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus karena itu adalah jamahan Roh Kudus. Tugas kita Bapak Ibu Saudara, sampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Perkara orang itu mau terima atau tidak tergantung bagaimana jamahan Roh Kudus. Yang kelima, apa pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus?
untuk mengajarkan segala kebenaran. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memahami kitab suci, ya, memahami kitab suci tidak cukup hanya dengan membaca ya, Kejadian sampai Wahyu tanpa kita menjadikan firman ini rema dalam hidup saudara dan saya. Kitab suci, Alkitab ini hanya sekedar bacaan kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah menjadi pelaku-pelaku firman. Oleh karena itu, kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus ketika kita membaca kitab suci, di situ akan ada hal-hal yang Roh Kudus akan ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kebenaran akan disingkapkan. Kebenaran akan diberitahukan dalam hati saudara. Ada banyak hal yang akan Roh Kudus berikan kepada Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara rajin membaca, merenungkan, apalagi melakukannya. Jadi kebenaran Tuhan disampaikan melalui Alkitab, melalui Injil, suatu buku yang masih tertutup awalnya bagi banyak orang. Karena itulah kita butuh Roh Kudus supaya kita mengerti kebenaran, mengerti apa isi hati Tuhan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Bahkan orang percaya yang sudah lahir baru, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu justru menjadi makanan rohani setiap hari. Bahkan menjadi satu kebenaran yang memerdekakan. Banyak orang pasang ayat baik di status WA, di media sosial, ya, di baju barangkali, di mobil, di sepeda motor. Percuma kalau kita tidak melakukannya. Ayat-ayat itu akan menjadi hidup ketika Bapak Ibu Saudara melakukannya, menjadi pelaku firman. Roh Kudus akan bekerja, karena Roh Kudus adalah roh yang aktif. Roh Kudus bukan sekedar pasang ayat di stiker di mobil, Bapak Ibu Saudara merasa aman. Itu bukan mantra. Roh Kudus bekerja dalam hidup orang percaya. Jadi 5 hal ini, ya, hal yang penting yang Bapak Ibu Saudara perlu mengerti. Menginsafkan dunia, pekerjaan Roh Kudus. Memberi kelahiran baru, itu pekerjaan Roh Kudus. Yang ketiga, memeteraikan orang percaya, itu pekerjaan Roh Kudus. Yang keempat, menyatakan Yesus adalah Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Yang terakhir, mengajarkan segala kebenaran, itu juga pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini, bukankah Roh Kudus sangat penting buat kehidupan orang percaya? Amin. Bukankah Roh Kudus betul-betul menjadi penghibur, penolong, pemimpin, teman yang sejati bagi orang percaya? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita mengabaikan Roh Kudus yang tinggal diam di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus. Jangan pernah kita mengabaikan apa yang Roh Kudus katakan dalam hati saudara. Di dalam Matius 12, mari kita buka di dalam ayat yang terakhir. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Mengapa Roh Kudus menjadi begitu penting buat Bapak Ibu Saudara dan saya? Ada pekerjaan-pekerjaan besar yang tadi kita telah sama-sama dengarkan. Kesimpulannya adalah setiap orang percaya perlu Roh Kudus. Perlu pencurahan Roh Kudus. Anak-anak Bapak Ibu Saudara perlu pencurahan Roh Kudus. Suami di rumah perlu pencurahan Roh Kudus.
Istri di rumah perlu pencurahan Roh Kudus. Mertua di rumah perlu pencurahan Roh Kudus. Menantu di rumah perlu pencurahan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bisa bekerja dalam keluarga, dalam kehidupan saudara, memimpin kehidupan saudara, menghibur saudara dalam segala suka maupun duka, menolong saudara dalam kesesakan dan kesulitan, memberikan kenyamanan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32, di situ tertulis, sebab itu Tuhan Yesus sendiri berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 30 ada berkata demikian, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kalau Bapak Ibu Saudara masih bimbang akan Tuhan Yesus, Yesus adalah Tuhan, putuskan hari ini. Karena banyak orang-orang percaya yang imannya berguguran karena kebimbangan. Betulkah Yesus adalah Tuhan? Ini hal-hal yang berbahaya Bapak Ibu Saudara. Jangan main-main dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah teman sejati. Kalau Bapak, saya percaya kalau Tuhan Yesus tidak memberikan penghibur, penolong yang lain atas dunia, dunia ini sudah lama hancur. Tidak ada kasih, tidak ada sukacita. Sudah lama dunia ini berantakan. Puji Tuhan, Tuhan memberikan penolong yang lain, Parakletos itu untuk saudara dan saya terus menerus sampai Tuhan datang kedua kali. Sampai nanti Roh Kudus diangkat, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, selama Roh Kudus masih tinggal diam di hati orang percaya, percayalah, ya, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, terima Roh Kudus, Roh Allah yang menghidupkan hidup saudara. Ya, Roh Allah yang menghibur kehidupan orang percaya di dalam kesesakan, di dalam segala situasi. Ada amin? Amin. Saya undang para pemusik. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, kau lembut, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nyanyikan dari awal, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan kepada kami penolong bagi kami Tuhan, penghibur bagi kami, pemimpin bagi kami Tuhan, teman yang setia bagi kami Tuhan. Ini saatnya kami untuk menerima jamahan Roh-Mu, Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi pribadi yang baru Tuhan. Menyadarkan kami Tuhan bahwa kami butuh penolong. Kami adalah orang-orang yang patut ditolong karena kami menerima kasih karunia, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu, karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu di luar sana Tuhan, mungkin ada jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan, mengalami kesesakan, mengalami persoalan maupun pergumulan Tuhan. Ini saatnya kiranya Roh Kudus jamah dan lawat umat-Mu Tuhan. Lembutkan hati yang keras Tuhan. Biarlah mereka dapat menerima lawatan Allah, menerima penghiburan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah iman kami semakin dikuatkan oleh kebenaran firman ini. Biarlah iman kami semakin diteguhkan. Tidak ada yang dapat mencuri kemuliaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Materaikan firman ini Tuhan di setiap hati kami, di setiap hidup kami Tuhan. Agar apa yang kami dengar, apa yang kami lakukan, ini semua mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini di layar televisi, di layar gadget Bapak Ibu Saudara sudah tercantum nomor rekening baik OVO maupun rekening BCA. Bapak Ibu Saudara dapat membantu memberikan apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk memberkati pekerjaan Tuhan di GB Taman Permata maupun di Sentra Karawaci. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu berikan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum berpisah kita akan kembali menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita arahkan hati, arahkan fokus kita kepada Tuhan sekali lagi. Mari kita bersyafaat Tuhan. Terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh menerima kasih karunia-Mu.
Di dalam hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan kami percaya Roh Kudus masih tercurah bagi kami, bagi umat-Mu, bagi anak-anak-Mu yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan, akan lawatan Allah dalam kehidupan kami. Berkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lawat mereka Tuhan, dan kami percaya Roh Kudus tidak akan tinggal diam, memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Baik di mimbar ini, yang ada di mimbar ini, maupun yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Ibu Gembala ketiga anaknya, kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus, hikmat, wibawa, otoritas ilahi mengalir dalam kehidupan keluarga ini, memimpin kami umatnya di GBI Sentra Karawaci maupun di Taman Permata, dalam kehidupan yang semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga ini Tuhan, keluarga Bapak Gembala kami, cukupkan segala kebutuhannya, diberikan jawaban doa apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah kami pagi hari ini, mulai dari worship leader, singer, pemain keyboard Tuhan, multimedia Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu yang melayani dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa Tuhan. Biarlah imam-imam Lewi-Mu ini Tuhan terus menjadi berkat bagi kehidupan dimanapun mereka berada. Bagi nama besar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka Tuhan. Nyatakan terus Tuhan rencana-Mu atas anak-anak-Mu, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Jadikan mereka pribadi yang baru, pribadi yang layak di hadapan Tuhan hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Juga jajaran para menteri Tuhan. Tugas COVID yang hari-hari ini begitu berat menjalankan tugasnya Tuhan. Dan kami mau mendukung mereka Tuhan melalui doa kami ya Bapa. Kami percaya ada dukungan bagi mereka, para pemimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan membantu mereka untuk melepaskan bangsa ini dari situasi pandemi COVID ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami percaya kepadamu, menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, kami boleh melihat rencana Allah yang ajaib, pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang besar atas bangsa ini Tuhan. Berikan kekuatan mereka, berikan mereka hikmat Tuhan. Biarlah para pemimpin kami dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, berikan kesehatan Tuhan, agar dapat memimpin negeri ini sampai pada masa tugas mereka berakhir. Berkati para aparat TNI dan Polri yang menjaga Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati para aparat TNI dan Polri yang bekerja keras juga, yang menjaga negeri kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas hidup mereka ya Bapa. Berkati para petugas medis, para perawat, alat-alat kedokteran yang dipakai untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam dalam situasi COVID ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan membantu tangan-tangan medis agar wabah ini dapat segera berakhir, kami dapat kembali hidup normal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang dinyatakan Tuhan atas negeri ini, Tuhan nyatakan juga bagi setiap kami, keluarga demi keluarga yang ada di rumah. Kami tetap berjaga-jaga dan waspada. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, terus secara khusus untuk GBI Sentra Karawaci dan Taman Permata Tuhan. Berkati setiap keluarga Tuhan, berikan sukacita damai sejahtera-Mu, berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Umat-Mu Tuhan yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Kami melihat pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Tuhan begitu baik atas kami. Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan itu semua mendatangkan hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan, kami siap menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga dan penyertaan Roh Kudus, sukacita Roh Kudus,
damai sejahtera Roh Kudus, serta kebenaran yang ada dalam Tuhan Yesus, kebenaran yang sejati, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput saudara dan saya di awan-awan yang permai, yang telah menerima berkat Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Bersama Seluruh keluarga kami nikmati kasih setiamu Tuhan, meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di rumah aja.